Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mr. Firman dalam pembelajaran tematik. Ya, hari ini Mr. Firman tidak lupa-lupanya berpesan kepada anak-anak semua, semoga anak-anak terhindar dari virus corona dengan apa? Dengan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan juga menggunakan masker jika anak-anak bepergian keluar, dan juga jaga jaraknya agar kita terhindar dari tertularnya virus corona. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia, yaitu perkembangbiakan tumbuhan. Oke, dapat anak-anak lihat di monitor. Di sini ada beberapa tumbuhan yang berbeda-beda seperti singkong, pohon pisang, ini cocor bebek, ini bawang, kentang, dan di sini ada kunyit, dan di sini ada rumput teki. Tumbuhan juga memiliki perkembangbiakan seperti manusia atau hewan. Namun perkembangbiakan tumbuhan ada yang sama dan ada yang berbeda-beda. Contohnya yang sama, pohon pisang dan pohon cocor bebek memiliki perkembangbiakan yang sama, yaitu berkembang biak menggunakan tunas. Dan singkong itu berkembang biak dengan umbi. Ya, jadi singkong perkembangbiakannya atau daur hidupnya berbeda dengan pisang. Kalau pisang tunas, kalau umbi batang atau singkong berkembang biak dengan umbi. Ya, tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan secara alami itu seperti yang di atas ini, anak-anak, seperti tunas, seperti umbi lapis, seperti atau geragi. Di sini umbi akar, ya. Oke, intinya perkembangbiakan secara alami itu perkembangbiakan yang bersifat dari alam, bukan bantuan manusia. Namun perkembangbiakan secara buatan bagi tumbuhan itu contohnya seperti cangkok. Nanti kita akan belajar pada video-video selanjutnya. Oke. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji, ya. Kan tadi ada yang alami, ada yang buatan. Jadi perkembangbiakan tumbuhan dengan alami itu yang pertama itu menggunakan biji, ya. Contoh tumbuhannya apa saja? Biasanya pohon yang memiliki buah, ya. Kalau pohon yang memiliki buah itu akan mengandung biji. Contohnya pohon mangga, jeruk, dan semangka. Perhatikan gambar berikut ini. Sini ada biji yang ditanam di tanah nanti akan menghasilkan kecambah, ya, seperti ini. Setelah itu kecambah akan menjadi pohon muda. Pohon muda akan menjadi pohon dewasa. Setelah pohon dewasa cukup umur dan mereka akan menghasilkan buah akan menghasilkan biji, dan biji ditanam kembali. Itulah yang disebut dengan daur hidup tumbuhan. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahap perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup.
Oke, sekarang perhatikan gambar bagian biji ya. Oke, dari luar ya, dari luar ini kita sebut dengan selimut biji yang ini. Selimut biji itu fungsinya apa? Melindungi biji, mungkin melindungi biji dari hewan yang lain atau pemangsa. Setelah selimut biji ada kotiledon. Kotiledon itu fungsinya apa? Sebagai sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Nanti di biji ini akan tumbuh tumbuhan baru. Jadi selama tumbuhan tersebut tumbuh, maka tumbuhan tersebut mengambil makanan dari kotiledon di sini ya. Lanjut, yang ketiga itu embrio. Embrio itu calon tumbuhan baru, yaitu tumbuhan yang nanti akan menghasilkan daun, akar. Itu yang disebut dengan embrio ya, calon tumbuhan baru. Nanti tumbuhan baru akan munculnya dari sini, dari embrio. Amati gambar berikut. Gambar menunjukkan daur hidup tanaman semangka. Lengkapi bagan daur berikut dengan gambar yang sesuai. Anak-anak suka makan semangka kan? Di semangka itu kan ada biji. Berarti tahap daur hidup yang pertama yaitu kita tulis di biji di sini atau yang B. Setelah biji ditanam akan menghasilkan apa? Ditambah atau tumbuhan kecil ya. Setelah itu apa? Silakan anak-anak lanjutkan, boleh di pause atau dihentikan video berikut ini untuk menjawab 3 kotak yang kosong ini ya. Oke, lanjut. Perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Tadi kan ada biji, sekarang yang kedua tunas ya. Contoh tumbuhannya apa-apa saja, yaitu pohon pisang, pohon bambu, dan cocor bebek. Seperti yang disertakan tadi, pohon pisang, pohon bambu, dan cocor bebek itu berkembang biak dengan tunas. Namun untuk cocor bebek, tunasnya tumbuh di tepi-tepi daun seperti ini. Ini tunas dari cocor bebek atau disebut dengan tunas adventif. Sedangkan pohon pisang dan pohon bambu tunasnya terletak di dekat akar atau di bawah pohon dewasa. Ayo kita baca teks di bawah ini. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk. Contohnya tanaman cocor bebek. Salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah pisang dan cocor bebek. Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun. Gambar tersebut adalah gambar pohon bambu, cocor bebek, dan pohon pisang yang telah Mister lihat sebelumnya. Pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Batang pohon bambu banyak manfaatnya. Salah satu manfaatnya digunakan untuk bermain, seperti main engklek dan sebagainya. Oke, sekian video dari Mr. Firman. Jika ada kesulitan, boleh tanya langsung ke Mr. Firman. Mr. akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.